Betapa pentingnya saudara dan saya kita mengucap syukur di hari-hari yang sulit ini. Mengucap syukur bukan hanya pada saat ada berkat, pada saat sedang diberkati. Mengucap syukur dalam tantangan itu penting, katakan amin. Mengucap syukur di tengah-tengah saudara mungkin lagi beruntung, saudara lagi berhasil, saudara bisnismu lagi maju. Ya saudara, itu sangat mudah saudara. Tapi dalam keadaan yang sulit sekalipun, saudara dan saya kita diajar untuk senantiasa mengucap syukur. Karena dengan ucapan syukur, saudara dan saya kita akan melihat segala sesuatunya lebih baik. Katakan amin. Iya saudara. Kalau saudara dan saya kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Firman Tuhan punya sudut pandang mengajak kita mengucap syukur. Saya tahu saudara mengucap syukur dalam keadaan sulit itu memang tidak mudah. Tapi itulah persembahan syukur kita. Persembahan korban kita. Iya saudara. Hati yang mungkin lagi sulit, hati yang mungkin lagi gak enak, disuruh mengucap syukur, diajak mengucap syukur, itu gak gampang, itu gak mudah. Ya saudara, saya tahu saudara, saya paham. Tapi ketika keadaan sulit, saudara sedang mungkin menghadapi tantangan berat, ada orang yang mungkin mau menjatuhkan saudara, saudara sedang menghadapi persoalan sakit penyakit, saudara sedang menghadapi hutang, saudara sedang menghadapi yaitu pergumulan berat dalam rumah tangga, keluarga. Memang sulit saudara secara manusia mengucap syukur. Tapi pagi hari ini sekali lagi saudara Bapak Ibu, kita diajar saudara dan saya dalam keadaan apapun kita mengucap syukur. Maka Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yesus sumber hidup, sumber berkat, sumber jalan keluar, memberi kekuatan dan jalan keluarnya, mujizatnya nyata bagi orang-orang yang mengucap syukur. Selalu ada mujizat bagi orang percaya. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Yesuslah yang memuaskan hati saudara dan saya. Amin. Jadi hari ini kalau saudara dan saya kita tahu dan kita sadar, hanya Yesus, hanya di dalam Yesus, saudara dan saya kita dipuaskan, kita diberkati, kita berbahagia. Saudara dan saya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Melekatlah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena saudara dan saya, kita akan melihat apapun yang saudara dan saya kita doakan, Tuhan kabulkan, Tuhan berikan, Tuhan sediakan, Tuhan nyatakan mujizatnya bagi orang percaya. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi terbaik bagi Tuhan. Ya anak muda walaupun lagi galau, tetaplah mengucap syukur, tetaplah bawa hidupmu dengan ucapan syukur. Alkitab yang berkata bukan kata saya. Tadi di Kolose 3 ayat 16 katakan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman Tuhan yang bilang. Ya saudara, tadi Kolose 3 ayatnya yang ke-16. Jadi apapun hari ini yang sedang kau alami, walaupun mungkin situasi yang tidak mengenakan, ya saudara, push yourself, bawa dirimu. Ya, karena apa saudara? Yang bisa mendorong diri saudara dan saya adalah kita sendiri. Tangan Tuhan terbuka bagi kita. Tapi kalau saudara tidak mau bangkit, tidak mau mengucap syukur, maka saudara, dari mana yang namanya jalan keluar? Ya, itu sebabnya saudara dan saya pagi hari ini, ya bukan kebetulan. Saudara datang di tempat ini, saudara kita diingatkan. Kita belajar kembali, kita mengucap syukur dalam keadaan apapun. Amin? Jangan takut, percayalah penuh. Hanya Yesuslah yang sanggup menyelesaikan semua persoalan dalam hidupmu. Saudara dan saya kita punya Allah yang hidup, Allah yang kekal. Tuhan beri saudara dan saya sarana untuk menghancurkan segala belenggu ini. Dan bukan kebetulan saudara Bapak Ibu kalau Tiberias di akhir zaman diberi sarana perjamuan kudus minyak urapan. Saudara dan saya kita diurapi. Kita bebas daripada segala kutuk, dari segala belenggu. Katakan amin. Kalau hati kita gak penuh sama Tuhan, mohon maaf saudara, ya walaupun ada segala-galanya, tapi akan tidak tenang. Ya saudara, hidup dalam ketenangan, dalam damai sejahtera, banyak dicari orang. Itu sebabnya saudara dan saya, percayalah penuh, dalam Tuhan ada ketenangan. Dalam Tuhan ada damai sejahtera. Dalam Tuhan ada sukacita melimpah. Saudara dan saya melihat umur yang panjang, sempurna sehat, diberkati berhasil dalam setiap pekerjaan usaha keluarga kita. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ada begitu banyak masalah, tantangan, persoalan. Tapi kalau hatimu terbagi, mohon maaf saudara, ya akhirnya malah tambah jadi apa? Jadi runyam. Ya, ada banyak orang yang akhirnya mengeluh, banyak orang yang akhirnya apa saudara jadi tambah jauh dari Tuhan. Ya, periksa diri kita kembali. Ya, saudara dan saya Tuhan mau untuk saudara dan saya kita hidup bahagia, hidup selamat. Katakan amin. Itu sebabnya jangan bagi hati. Ya, dengan apa? Dengan hal-hal yang ya mohon maaf sia-sia seperti keduniawian ini. Saudara dan saya, mari saudara dan saya, kalau hati terbagi,
Maaf saudara, ya nggak bisa. Kita nggak bisa di saat yang bersamaan kita gereja juga. Mohon maaf, tapi kita masih ke percaya orang pinter. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Saudara dan saya, patokan kita, pedoman kita, dasar hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Alkitab hari ini mengatakan sekali lagi saudara, mari saudara dan saya, jangan hati kita setengah-setengah. Sama-sama katakan dengan saya, jangan hati setengah-setengah. Yes. Iya saudara, kalau ini contoh ya, kalau saudara datang beribadah setengah hati aja kepada Tuhan aja, mohon maaf saudara, pulang gak sukacita. Iya saudara, pulang gak apa saudara, pulang gak ada damai. Itu sebabnya cari Tuhan sungguh-sungguh, katakan amin. Iya saudara, kalau kita sungguh-sungguh datang cari Tuhan, datang beribadah pada Tuhan dengan sepenuh hati, iya saudara, dengan ucapan syukur, dengan kesungguhan hati, saudara dan saya pulang, Tuhan sudah siapkan jawaban doa. Tuhan sudah siapkan mujizat yang indah. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini apa yang kau minta, Tuhan kabulkan. Tuhan dengar, mujizat masih ada bagi keluargamu, keluargaku. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Amin. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, saudara dan saya, kita percaya, kita tahu. Ya, saudara, burung di udara aja Tuhan pelihara. Bunga di padang aja Tuhan pelihara. Mereka tidak berdoa, mereka tidak menangis seperti saudara. Mereka tidak berdoa sambil berlutut seperti saudara. Doa sambil jungkir balik seperti saudara. Tapi Tuhan pelihara bunga-bunga dan Tuhan pelihara burung-burung di udara. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Apalagi saudara dan saya, kita yang berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti berkati. Apapun keluargamu, keluargaku, yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan yang memelihara hidup saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi kasih Tuhan, buat berkat Tuhan. Amin. Percayalah penuh bahwa di dalam Tuhan Yesus pasti ada masa depan yang indah. Di dalam Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar yang terbaik. Amin. Kembali kepada saudara dan saya, mau tidak kita melekatkan diri kita lebih lagi kepada Tuhan. Beribadahlah, melekatlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memang orang gak tahu. Karena orang lihat rupa, lihat paras, tapi Tuhan lihat hati. Tuhan tahu hati yang terbagi atau hati yang penuh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, Papa Riaji pernah cerita mendiang, beliau rohnya dibawa oleh Tuhan Yesus melihat tingkap-tingkap kerajaan sorga. Sampai masuk dalam ruangan Maha Kudus. Sekejap mata, ya tiba-tiba beliau dibawa ke Taman Eden. Dan tiba-tiba di sana berjumpa dengan rekan beliau, saudara mendiang, yang zaman dulu waktu masih bisnis, belum jadi hamba Tuhan. Ya saudara, berjumpa di Taman Eden. Dan beliau, orang ini temannya mendiang ini namanya Pak Gaul, saudara. Mohon maaf, tampaknya seperti lusuh sekali. Dia sangat tua banget gitu saudara. Lalu Pak Gaul kaget ketemu Pak Riaji. Pak Riaji, you ngapain di sini? You sudah enak di dalam, ya di bagian sana yang paling dalam, tempat pesta bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya di sini menyesal karena selama saya hidup saya tidak pernah mengindahkan Tuhan. Selama saya hidup saya tidak pernah membawa diri saya untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya lupa keluarga, saya lupa Tuhan. Saudara dan saya, bela ini mengingatkan saudara dan saya sekali lagi, merefleksikan kepada hidup kita. Saudara dan saya, kita harus lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita berjuang, bertobat dan bertobat. Saudara dan saya berjuang bersungguh-sungguh lebih lagi di dalam Tuhan. Kapanpun Tuhan menjemput saudara dan saya, datang bagi saudara dan saya, kita terangkat ke sorga. Saudara dan saya, kita sudah mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya, saudara dan saya, kita setia pada Tuhan, maka hidup kita disertai Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyertai saya. Yes, saya berdoa saudara dan saya masuk di tahun 2025, sepanjang minggu yang baru ini, saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dalam pengharapan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kekristenan saudara, itu adalah tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yes, ya saudara, pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Ya, saudara dan saya kita belajar firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan setiap hari, saudara berdoa setiap hari, maka saudara dan saya kita harus mengalami
mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya itu melebihi daripada semua ilmu pengetahuan yang ada di dalam kehidupan manusia. Amin. Ilmu pengetahuan boleh maju, ilmu pengetahuan boleh tinggi, tapi kuasa firman Tuhan, ya sudah, tidak ada yang dapat melebihi kuasa firman Tuhan di dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati saudara dan saya. Amin. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesibukan kita pun, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Amin. Yang terutama adalah apa? Poinnya adalah hati saudara dan saya tetap melekat kepada Tuhan. Itu hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya saudara, Tuhan tahu kita harus mengerjakan ini, Tuhan tahu kita harus mengerjakan itu, Tuhan tahu kita ada kesibukan, mungkin saudara punya toko, dagangan, ya saudara. Yang terutama adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Karena hati yang melekat kepada Tuhan, saudara dan saya, saudara nanti boleh baca di rumah, catat Mazmur 91, ya saudara, 14, 15, dan 16. Hati yang melekat kepada Tuhan, Tuhan dengar seruan doanya. Hati yang melekat kepada Tuhan, Tuhan beri keselamatan, panjang umur, dan dikenyangkan. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, kita panjang umur, sehat sempurna, dikenyangkan, diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan mengajar saudara dan saya, Tuhan Yesus pun mengajar saudara dan saya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya, mari kita bangun hubungan kita bersama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Amin. Kita adalah ranting carangnya. Barang siapa ya melekat kepada pokok anggur yang benar, saudara dan saya, kita menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Amin. Iya saudara. Tapi siapa yang tidak melekat pada pokok anggur yang benar, ya mohon maaf saudara, Alkitab yang katakan dibuang. Ya, lalu apa? Lalu dibakar. Ya, setelah dibuang lalu dibakar, ya saudara, kita tahu saudara apa yang terjadi. Sia-sia, binasa. Kita tolak sia-sia. Amin. Saudara dan saya, di dalam Tuhan Yesus kita tidak binasa. Saudara dan saya, di dalam Tuhan Yesus kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, melekat kepada Tuhan di kerajaan sorga. Saudara dan saya, pesta kekal sampai selama-lamanya. Keluargamu, keluargaku, bersama-sama kita pesta di sorga. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ilmu pengetahuan boleh berkembang luar biasa, tapi tidak ada ilmu pengetahuan yang sanggup mengalahkan kebenaran kuasa firman Tuhan di dalam hidup orang percaya. Amin. Setiap saudara dan saya, doamu tidak pernah sia-sia. Amin. Setiap perkataan imanmu tidak pernah sia-sia. Amin. Setiap apapun yang hari ini saudara tabur di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Terus belajar. Ya saudara, terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Terus kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya saudara, terus kita belajar untuk apa saudara? Untuk terus saudara dan saya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya tahu ya saudara, berkenan di hadapan Tuhan ya harus kita berjuang setiap hari. Memang ada tantangan, memang ada mungkin ya persoalan yang kita hadapi, tapi percayalah penuh, saudara dan saya pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan menyertai saudara dan saya. Pasukan malaikat menjaga saudara dan saya. Amin. Jangan pernah menyerah. Datanglah terus pada Tuhan. Datanglah terus berseru, berdoa kepada Tuhan. Ya, saya percaya saudara, pada waktunya Tuhan pasti akan genapi. Pada waktunya Tuhan pasti akan sediakan. Tuhan pasti berikan. Tuhan pasti beri mujizatnya. Tuhan pasti nyatakan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Orang-orang yang percaya, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terus belajar, terus berharap. Ya, percayalah, pasti akan jadi nyata jawaban doa itu. Amin. Bahwa hidup Kristen bukan cari siapa juara 1, siapa juara 2. Tapi hidup Kristen adalah, iman Kristen adalah siapa yang setia sampai di garis akhir. Amin. Apakah kita sudah setia selama ini kepada Tuhan? Apakah kita yang tahu? Ya saudara, saudara bisa merefleksikan pertanyaan tersebut di dalam Tuhan. Setialah sampai selama-lamanya. Amin. Setia kepada keluarga, setia kepada pasangan rumah tangga, setia kepada firman Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai menyesal. Tapi kesetiaan saudara dan saya di dalam Tuhan akan berbuah manis, indah tepat pada waktunya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, orang-orang yang setia terus datang pada Tuhan gak akan pernah sia-sia melihat jawaban doa. Percayalah penuh.
Ya mungkin saya suka katakan saudara bahwa mungkin bagi dunia satu kebodohan, ya kalau kita belum terima jawaban doa tapi kita tetap beribadah. Tetap datang berdoa kepada Tuhan. Mungkin satu kebodohan ya. Orang mungkin bilang, ngapain lu masih berdoa-berdoa? Ngapain masih datang-datang ke gereja? Jalan rohani kan ternyata gak ada jawabannya. Cari jalan yang lain dong. Saudara percayalah penuh. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Saudara dan saya setia pada Yesus. Yesus membuat saudara dan saya, kita melihat kemuliaan Tuhan. Jalan yang tertutup dia buka. Dia lakukan mujizat. Mujizat masih ada. Mujizat terus terjadi bagi setiap orang-orang yang mau terus setia kepada Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus.